Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Eltina Rapida Aziza dan saya sendiri Sevia akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Next, persamaan Maxwell. James Clerk Maxwell lahir pada tahun 1831 sampai 1879 adalah fisikawan Skotlandia yang pertama kali menulis hukum magnetisme dan kelistrikan dalam rumus matematis. Ia mengemukakan suatu hipotesis bahwa jika Faraday menemukan perubahan medan magnet harus menghasilkan medan listrik, maka sebaliknya medan listrik harus menghasilkan medan magnet. Medan magnet atau medan listrik yang muncul akan selalu saling tegak lurus dan merambat menjauhi sumber. Kebenaran hipotesis Maxwell tentang adanya gelombang elektromagnetik akhirnya dibuktikan oleh Heinrich Hertz beberapa tahun setelah Maxwell wafat. Next, dalam teori mengenai elektromagnetisme terpadu, Maxwell menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik adalah konsekuensi alam dari hukum dasar yang dinyatakan dalam 4 persamaan. 4 persamaan tersebut dapat dilihat pada layar, yang terdapat hukum Gauss untuk magnetisme, persamaan Maxwell-Faraday, dan hukum Faraday. Keempat persamaan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Next, cepat rambat gelombang elektromagnetik ditentukan oleh permeabilitas vakum mikron 0 dan permitivitas vakum epsilon 0 yang memenuhi hubungan C sama dengan 1/akar epsilon 0 dikali mikron 0, di mana nilai C setara dengan kecepatan cahaya sehingga cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Sedangkan hubungan antara radiasi elektromagnetik, panjang gelombang, dan frekuensi dapat dirumuskan sebagai C sama dengan lambda dikali V. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eltina Rafida Aziza. Selanjutnya adalah pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancarkan ke media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Bentuk gelombang elektromagnetik ini hampir sama dengan bentuk gelombang transversal pada umumnya. Dapat kita perhatikan pada gambar bahwa medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet, dan keduanya selalu bergerak menuju ke arah gelombang. Gelombang elektromagnetik ini memiliki sifat-sifat, diantaranya adalah dapat merambat di ruang hampa, merupakan gelombang transversal, dan dapat mengalami pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi. Selanjutnya adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri dari bermacam-macam gelombang yang berbeda frekuensi dan panjang gelombangnya, tetapi di ruang hampa, kecepatan mereka semua adalah sama. Gambar di samping ini adalah urutan spektrum gelombang elektromagnetik yang diurutkan berdasarkan frekuensi terkecil hingga frekuensi terbesar, atau dari panjang gelombang terbesar ke panjang gelombang terkecil. Dapat kita perhatikan bahwa jika spektrum gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi yang kecil, maka ia akan memiliki panjang gelombang yang besar. Dan sebaliknya, jika frekuensinya besar, maka panjang gelombangnya adalah kecil. Hal ini dapat disimpulkan bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Pada gambar ini, urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi terkecil hingga frekuensi terbesar adalah gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Untuk mengingat atau menghafal urutan spektrum gelombang elektromagnetik ini dapat kita lakukan dengan bantuan jembatan keledai atau jembatan penghubung. Nah, di sini sudah ada tampak
sebuah kalimat radio merah tanpa kusang gambarnya. Setiap tulisan yang berwarna merah ini menunjukkan spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu radio ini adalah gelombang radio, kemudian ada gelombang mikro, ada inframerah, tanpa ini adalah cahaya tanpa, U adalah ultraviolet, sang adalah sinar X, gambarnya ada sinar gamma. Baik, akan saya bahas satu persatu mengenai spektrum-spektrum gelombang elektromagnetik ini. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio ini dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar, dan muatan-muatan tersebut dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut sebagai osilator. Gelombang radio ini dalam kehidupan sehari-hari bermanfaat untuk gelombang pembawa audio pada radio. Selanjutnya adalah gelombang mikro. Gelombang mikro dengan frekuensi 3 GHz dapat digunakan untuk alat komunikasi, alat memasak, seperti microwave, dan radar. Selanjutnya adalah inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. Dalam kehidupan sehari-hari, sinar inframerah ini berfungsi atau digunakan pada remote control dan televisi. Selanjutnya adalah cahaya tampak. Cahaya tampak membantu kita dalam melihat objek-objek. Spektrum warna dari panjang gelombang terbesar sampai panjang gelombang terkecil dapat diurutkan dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Manfaat cahaya tampak dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Selanjutnya adalah ultraviolet. Sinar ultraviolet ini dihasilkan oleh atom-atom dan molekul-molekul dan memungkinkan kita untuk mengetahui unsur-unsur dalam suatu bahan. Manfaat sinar ultraviolet ini salah satunya adalah untuk mensterilkan ruangan. Selanjutnya adalah sinar X. Sinar X ini biasa disebut sebagai sinar Röntgen dan biasanya digunakan untuk bidang kedokteran. Sinar X dapat dihasilkan dengan menembakkan elektron berkecepatan tinggi pada permukaan logam dalam tabung hampa. Dan yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma ini merupakan gelombang yang memiliki frekuensi terbesar dan dihasilkan oleh inti atom yang tidak stabil. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat besar sehingga dapat menembus pelat besi yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Sinar gamma ini dalam kehidupan sehari-hari dimanfaatkan untuk sterilisasi peralatan rumah sakit dan lain sebagainya. Itu tadi merupakan pembahasan mengenai gelombang elektromagnetik. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf apabila materi yang kami sampaikan terdapat kesalahan atau kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.